ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih menghimpunkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat Allah hadirkan kita di rumahnya, di rumah Allah ini berdasarkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata Pak Ibu sekalian, tidak semua orang mendapatkan rahmat, dan hanya orang-orang yang beriman sajalah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, dan semoga rahmat Allah ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, saya aturkan jazakallah khairan kepada pengurus yang telah berkenan menerima kehadiran kami di masjid ini dalam rangka safari dakwah saya yang ketiga untuk daerah Riau dan Pekanbaru sekitarnya. Saya sebutkan Riau karena selama ini saya biasanya bersambung dari misalkan dari Ujung Batu, Pasir Pangarayan, terus ke Kuo dan ke Pekanbaru. Jadi makanya saya sebutkan Riau sebatas dua kota kabupaten itu Pak Ibu sekalian. Dan ini merupakan safari dakwah saya yang ketiga. Dan ternyata masjid ini tidak asing bagi saya karena saya pernah sholat di sini Pak Ibu sekalian, ya. Karena kakak saya tinggal di sini. Ya. Kalau saya manggil Kais, kakak saya, sepupu saya sejak kecil dulu itu dia Kaisnya itu Pak Bisulin. Ya. Kalau orang bilang siapa? Buis, siapa manggilnya? Ya. Dan akhirnya insya Allah nanti malam saya juga bermalam di rumah beliau kakak saya. Ya. Bapak sekalian, jadi saya lahir besar di Medan tahun 72, kemudian alhamdulillah sejak gempa 2009 saya hijrah ke kampung kelahiran kedua orang tua saya di kota Pariaman. Kalau ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing Minangkabau. Ya. Alhamdulillah di Medan Allah anugerahkan saya anak 5, di Pariaman Allah anugerahkan anak 1. Jadi anak saya baru 6 Bapak Ibu sekalian. Ya baru 6 sebab soalnya kakak saya itu dia bersaudara itu 13 orang Pak Ibu sekalian. Saya baru 6 jadi kalah saya dengan mandeh saya itu. Ya, saya baru 6, mandeh saya itu anaknya 13 orang Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah semuanya sehat, kuat sampai hari ini Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mungkin sebagian Bapak Ibu pernah melihat sekilas beberapa ceramah saya di YouTube. Itu saya tidak punya YouTube pribadi Pak Ibu sekalian. Contoh seperti malam hari ini. Malam hari ini rekan-rekan Didi dan ikhwan yang lain ini alhamdulillah baru bulan Mei kemarin kami bertemu Pak Ibu sekalian, di mana saya ceramah mereka hadir alhamdulillah, dan atas berkat dukungan beliaulah kawan-kawan ceramah saya kembali diviralkan dengan setting yang bagus, dengan edit yang bagus. Mudah-mudahan memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, dalam banyak komentar di YouTube, di Facebook, di TikTok, berbagai macam ragam komentar pro dan kontra, itu hal yang wajar. Ya jangankan saya,
Nabi Muhammad saja masih banyak kontra dan pro-nya di kalangan umatnya, Bapak Ibu sekalian. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, disanjung-sanjung di kampung halamannya ketika mendakwahkan Islam, menegur kesilapan nenek moyangnya, leluhurnya, malah timbullah kebencian nenek moyangnya yang fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Bapak Ibu sekalian mati Allah, di kesempatan kali ini sebenarnya safari dakwah saya ingin mengangkat tema mengaku muslim tapi kok banyak Tuhannya. Muslim tapi banyak Tuhan. Yang kita tahu kalau sudah muslim itu Tuhannya cuma satu. Allah, la ilaha illallah. Ya. Tetapi kenyataannya ternyata Bapak sekalian banyak muslim bertuhankan kepada yang lain selain daripada Allah. Nah, Bapak sekalian Allah, saya awali mukadimah kajian ini dengan menyampaikan firman Allah surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat ke-36. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami mengutus untuk setiap umat para nabi agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi semua dakwah para nabi, Bapak Ibu sekalian, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, beribu nabi yang wajib kita ketahui adalah 25. Namun pada hakikatnya jumlah nabi itu banyak, Bapak Ibu sekalian, nabi dan rasul itu. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 yang wajib kita ketahui. Ya. Allah menegaskan setiap nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada umatnya agar menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua pilihan dalam hidup ini. Mau menyembah Allah atau mau menyembah taghut. Mananya apa? Taghut ini adalah tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira secara umum kalau Bapak Ibu mendengar kalimat tadi sebagai tandingan di dunia ini, selain Allah siapa yang banyak dipertuhankan manusia? Ibu sekalian, kira-kira yang Bapak Ibu tahu, selain Allah siapa yang dipertuhankan manusia? Hah? Yang paling utama sekali, setan. Ya. Iblis laknatullah alaih. Jadi taghut itu Bapak sekalian gembongnya iblis. Contoh, kalau memang orang Islam bertuhankan kepada Allah, maka atas perintah Allah jawabannya tak ada yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi, kami taati. Maka kalau orang dia mengaku beragama Islam, ketika Allah perintahkan dia sholat, dia tidak akan menawar-nawar perintah sholat. Dari peristiwa Isra Mi'raj, sering sejak kecil kita mendengar Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, awalnya menerima perintah sholat itu, ya berapa rakaat, berapa waktu? 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Hingga akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan jangan ini ditawar lagi. Ya, kalau memang orang Islam bertuhankan hanya kepada Allah, ya, yang sumpahnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Dan konsekuensi orang yang mengaku beragama Islam tidak akan pernah meninggalkan sholat sekalipun selagi dia dalam keadaan sadar. Ya, kadang ya mungkin di antara kita yang tidak sadar, apakah terlupa, ya. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Jadi antara dua pilihan, menyembah Allah atau menyembah setan, menyembah Allah atau menyembah taghut. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Di penggalan ayat faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan pernah terputus sekalipun. Jadi Bapak sekalian, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid ini didahului oleh kalimat harfun nafyun namanya, lam alif, la, yang mananya artinya huruf yang menafikan, meniadakan. La ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi dalam kalimat tauhid itu Pak Ibu sekalian ada dua rukunnya. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan berbagai Tuhan yang batil. Yang kedua al-itsbat, menetapkan hanya Allah sajalah Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Maka dalam dalam surat Al-Baqarah 256 bunyinya famay yakfur bitaghut, maknanya syaratnya kalau kita ingin beriman harus kafir dulu kepada taghut, kafir kepada setan. Wa yu'min billah, baru beriman kepada Allah. Ya Pak Ibu sekalian. Allah dalam ayat berikutnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Orang beriman itu walinya, pelindungnya, pemimpinnya adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, walinya, pemimpinnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah Bapak sekalian rahmati Allah, kadang mohon maaf ini kajian taghut ini kadang ada beberapa kelompok yang anti dengan kajian taghut. Kenapa demikian? Nah, ya, ada sekelompok kaum muslimin ya anti dengan kajian taghut. Aneh. Sementara ayat banyak menyebutkan itu Bapak Ibu sekalian. Secara bahasa taghut itu berasal dari kata togho. Togho itu artinya ingkar, artinya melampaui batas. Ya, maka nanti beberapa waktu nanti ke depan akan kita bacakan beberapa ayat yang menyebut kata togho atau taghut. Nah, silahkan Ananda buka surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Surat ke-77. Dan nomor suratnya kan ini kan? Surat ke-77 cari. Bapak sekalian, kenapa saya minta ada penterjemah? Karena banyak timbul fitnah ketika para pemirsa mendengar ceramah saya. Ada yang mengatakan, kenapa ceramah Ustadz ini kasar? Kenapa ceramah Ustadz ini keras? Tidak ada kata orang Minang, tidak ada kata mendaki, tidak ada kata menurun, data aja kaji idenya saja. Ya, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada ayat itu, sekarang saya sampaikan dulu kenapa orang menilai kaji saya keras. Dan saya katakan memang sengaja saya supaya kaji saya keras. Ya, kita buka surat ke-57 dulu. Mohon maaf, ya. Surat ke-57. Surat Al-Hadid ayat 16. Ketemu? 48. 57. Nah, enggak apa-apa. Biar terbiasa kita buka lembaran Quran. Kadang mohon maaf Ibu sekalian, kita kebanyakan megang handphone. Halaman Quran enggak terbuka sama kita. Ya. Emang handphone tuh enak, ada semuanya. Mau ke WC bisa juga buka.
Tapi mohon maaf Pak, saya mengajar anak kita ini supaya terbiasa mencari halaman Quran. Ya Pak ya, banyak itu yang terlalai sama kita. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan kita berarti jarang buka Quran untuk mencari ayat itu. Saya katakan ini kan nomor surat kan? Nah, ketemu kan? Ayat 16. Oke, cukup. Ketemu ya? Oke, terima kasih ya Bang. Oke. Nah, saya sengaja untuk melatih itu Pak Ibu sekalian. Ya. Nah. Karena memang Pak Ibu sekalian mohon maaf, memang banyak yang nggak bisa mencari Quran. Sudah disebutkan nomornya kan? Surat ke-57 ya. Nama saja. Setiap di atas lembar Quran ini kan ada nama suratnya, nomor suratnya itu. Nah, tinggal kita cari halamannya. Jangan tanya juznya, jangan tanya halamannya. Cari saja nomor suratnya, ayatnya berapa. Ya, mohon maaf, kali ini saya minta hanya terjemahnya saja dibaca. Ya, terjemahnya saja dibaca untuk tidak mengurangi keagungan Al-Quran, untuk mempersingkat waktu. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh lihat di rumah masing-masing Qurannya. Saya yakin kita semua sudah pandai baca Quran, sering baca Quran. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini berbahasa Arab. Al-Quran Allah turunkan untuk petunjuk, bukan untuk MTQ. Bukan sekedar untuk dihafal Pak Ibu sekalian. Kini sekarang banyak rumah tahfiz, lomba MTQ. Pertanyaannya, ngerti enggak yang dibaca itu? Betul enggak Al-Quran jadi pedoman? Ya, makanya saya minta khusus dibacakan terjemahannya saja. Silakan dibaca Anda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Belum dibakar waktunya bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi. Tenang dulu ya. Nah, udah minum? Deg-degan dia. Ya mudah-mudahan jadi viral sudah ini nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Sudah kita dengarkan Pak Ibu sekalian. Dari pendengaran itu bisa enggak kita cerna sedikit? Bisa enggak kita mengambil kesimpulan dari yang kita dengar tadi? Kadang kita ini perlu dijelaskan juga Pak Ibu sekalian. Dalam ayat itu Allah menegaskan, belumkah tiba masanya bagi orang beriman untuk tunduk, khusyuk hati mereka mengingat apa yang diturunkan Allah. Tunduk patuh. Maknanya apa kalau bahasa Minangnya Pak? Bilojo lai. Lah barau mu. Jan bampok jo lai. Lah barau mu. Nenek-nenek jan badisko jo lai. Ya. Lah barana. Kadang ada Pak Bu sekalian mohon maaf ini. Ada orang Islam sudah ubanan masih nggak sholat. Ada enggak? Kemarin berita di Padang, ini Bapak sekalian di Padang, ya. Mohon maaf saya bukan ingin membuka aib ini memang faktanya begini kondisi Minang, orang Padang, orang Minang sekarang hari ini, ya. Ketangkap nenek-nenek main remi, coba bayangkan. Nenek-nenek main kartu judi, nenek-nenek 5 orang lah ubanan. Waktu main itu enggak pakai jilbab, ubanan, keriput, pakai baju you can see, dibawa ke penjara pakai jilbab dia rupanya. Gede pula jilbabnya itu. Lah gae, lah nenek-nenek, lah kau mati, anduang, Masya Allah. Bukannya mati, main judi. Masya Allah. Sampai polisi datang Pak menangkapnya, seperti menangkap orang narkoba. Karena Pak, jadi saya rutin berdakwah di situ, khutbah Jumat di sekitar dekat situlah. Rupanya ada jamaah mengatakan, Pak Ustadz, RT itu kawan saya. Kenapa dilaporkan ke polisi? Sudah sering nenek-nenek itu dikasih tahu. Sudah sering diingatkan nenek-nenek itu. Mada. Cuma karena nenek itu udah banyak makan asam garam. Gak cukup makan garam, makan basinya. Basi pakak, basi turia, basi mada. Basi bana, kare bana itu. Nenek-nenek, astagfirullahalazim, ba'a, lakinya ba'a, anaknya ba'a, minantunya ba'a, cucunya mencari bantu tu keluarganya ditangkap ke penjara, ditangkap ke polisi. Dek judi Pak Ibu sekalian, itulah dek emansipasi tadi itu.
Lakinya bampuk di lapau, bininya main remi di rumah orang. Ya Allah. Ini ya. Katanya orang awak banci jo Cino. Apalagi orang Pariaman kan, ndak ada orang Cina di Dabia, orang Cina di kampung awak. Tapi perangai orang Cina wak kerajuan. Yang setahu ambo yang suka main batu domino yang saya tahu sejak kecil-kecil dulu. Saya lahir besar di Medan Pak Ibu sekalian. Yang suka main batu domino itu orang Cina Pak. Di kedai kopi, betul enggak Pak? Tua muda, ubanan, laki perempuan, biasa main batu domino di kedai kopi. Nah hari itu yang ditiru sama kita orang Minang. Laga banci jo Cino, di Dabiah Cino, oh di Pariaman enggak ada Cino, perangai orang Cino di kerajaan orang Pariaman. Mohon maaf, ada orang Pariaman sih kok Pak. Dan berang lopak gambo Pak. Nah, memang bantu itu faktanya, tidak percaya carilah kampung. Ya Pak Ibu. Jadi ayat ini menunjukkan, mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, kapan lagi masanya kalian tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah, tunduk kepada apa yang diturunkan Allah. Jangan kalian seperti ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka mendapatkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi mereka ini, apa kata Allah? Lalu berlalulah masa yang panjang. Lamo ndak mengaji, lamo ndak buka Quran. Awak orang beriman, waktu ketek-ketek mengaji di surau. Orang Melayu mungkin juga begitu. Kecil-kecil mengaji di surau. Belajar silat, tidur di masjid. Waktu kete, dek perasaan hidup merantau ke Pekanbaru, merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia. Karajo pagi, karajo malam, karajo di lintang pukang, banting tulang peras keringat. Demi apa? Demi bisa pulang ke kampung naik oto. Bawa oto, oh si Erwin lah kayu ini otonya, ambo. Walaupun kredit. Ya. Jadi bangga orang gaya awak parkir oto mewah di muka rumahnya. Oto Pajero anak ambo nomor 3 tuh. Oto Fortuner anak ambo nomor rampe. Oto yang Alphard itu anak ambo yang di Malaysia. Yang bersepeda tuh anak Durako tuh cek. Nggak diakuinya anaknya. Yang bersepeda tuh nggak diakui anaknya Pak Ibu sekalian. Nggak pernah ngirim pitih. Nggak taunya anaknya di Jakarta di bawah emperan, di bawah jembatan laloknya. Jadi Jakarta tuh Pak Ibu sekalian, malu orang tuh pulang kampung. Dia tidak ada pencarian di bawah jembatan tidurnya tuh. Suruh lu mengirim duit, mengirim pitih. Pak Ibu sekalian. Iya kan? Taunya kerajo di Tanah Abangnya, mangan kerajo Tanah Abang tukang parkir. Ya. Nah, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah lama kita tidak mendengar kaji, lama kita tidak membaca Quran, apa kata Allah? Lalu hatimu akan menjadi keras. Jadi kalau sudah lama Pak kita tidak baca Quran, hati kita akan menjadi keras Pak. Akhirnya apa? Di lidah kita nih kalau marah caci maki yang keluar. Binatang di absen semua. Ya. Nama binatang di absen. Ya. Bahkan Pak pernah saya pertama tinggal di kampung itu saya duduk juga di kedai kopi. Kata orang harus bermasyarakat kedai kopi. Saya duduklah di kedai kopi. Ya. Cuman di kedai kopi itu saya lihat yang kelompok sini main catur, kelompok situ main batu domino. Yang saya tengok tuh udah beruban-uban Pak. Ketika mereka ribut, waang barua omah cek, di barua kawannya. Apa kata kon? Waang tuh kan barua, lah 2 barua. Datang yang dijuk, barua anyang lah 3 barua. Aku pikir sudah aku awak lipa barua sudah boleh gitu. Ya. Makanya buat ndak tahan duduk di lapau tuh Pak Ibu sekalian. Bukan ndak amuh duduk di lapau, ndak tahan amuh duduk di lapau. Beko ambo jadi ustad barua kecil orang bukan. Udah pasar bawah. Nggak pasar bawah, nggak pasar atas sama. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Lah gaek-gaek muncungnya caci maki yang keluar bukan zikir. Ya. Lah bau ban caci maki keluar tuh. Di pabaruaknya kawannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi dalam ayat ini Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman. Allah ingatkan bukan orang yang kafir Pak, orang beriman. Siapa mereka? Kita. Kita ini, saya dan kita semua. Kapan kita ini tunduk patuh betul-betulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan hanya kedok saja, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak.
Orang yang rajin sholat pun apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah neraka wil untuk orang yang sholat. Bayangkan. Sudah sholat pun kita neraka wil kata Allah. Tapi orang sholat yang bagaimana? Jangan senang dulu yang gak sholat. Alhamdulillah ambo gak sholat salamai ambo pecumojo pak sholat. Neraka jo untuk apa? Ya, yang ke neraka ini yang sholatnya karena apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang sholat karena ria, supaya tetangga ngelihat. Kalau nggak ke masjid nanti apa kata tetangga? Tetangga yang dipikirin. Segan awak sama tetangga, segan sama Pak RT, segan sama Pak Imam. Jangan karena manusia, segan sama mertua, segan sama menantu. Masya Allah. Rajin sholat makin ke neraka dia. Jadi mari kita semua yang hadir Pak luruskan niat. Jangan karena tetangga kita sholat. Jangan karena atasan kita sholat. Jangan karena menantu kita sholat. Luruskan niat hanya karena Allah. Yang sholat saja celaka kata Allah. Apalagi yang tidak sholat celaka 12. Celaka. Ya. Nah, Bapak sekalian, kapan agar kita ini tunduk patuh kepada orang yang beriman? Ya, tunduklah kepada Allah. Ya, sebab kalau sudah lama kita tidak merenungkan Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, maka hati kita akan menjadi keras. Sampai seperti apa kerasnya Pak? Nah, buka coba surat kedua cari ayat 74. Jangan selembar-selembar langsung gini aja. Tuh. Kalau usah selembar nggak selesai masih subuh besok. Surat keempat. Surat kedua ayat 74. 74 ya. Tuh terjemahannya. Ada mic satu lagi Pak? Ada mic satu lagi enggak? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu kata Allah. Lanjut. Bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata Pak, persangkaan kita batu itu benda mati kan? Dalam pelajaran kita kan batu kan benda mati tuh. Tapi ternyata batu ini kata Allah ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata batu saja takut kepada Allah. Jadi boleh jadi batu yang jatuh dari gunung, batu yang jatuh karena longsor itu kenapa? Karena takut kepada Allah Pak. Ya, sampai berderai batu itu jatuh karena takut kepada Allah. Tapi ada manusia yang nggak takut kepada Allah. Ya. Apa kata Allah itu? Kemudian setelah itu hatimu lebih keras daripada batu, lebih keras daripada batu. Sementara di antara batu itu ada yang ada air mengalir. Contoh Pak ini batu. Ya, ditetesi dengan air setetes tapi terus ditetesin. Gimana jadi batu ini Pak? Berlobang. Bahkan bisa sampai pecah. Itu batu Pak. Dengan air, kalau kita pikir apa sih kekuatan air setetes itu? Tetapi air setetes itu bisa melobangkan batu yang keras. Batu yang keras saja bisa hancur dengan setetes air. Bagaimana mungkin ada orang beriman dengan setetes hidayah, dengan sepotong ayat tak beriman kepada Allah? Batu aja kata Allah ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi safari saya yang ketiga ini Pak Ibu sekalian, saya bawa istri dan anak. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi kalau sudah kita lama tidak mendengar kaji, lama tidak ke masjid, lama tidak sholat berjamaah, maka hati kita akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Pertanyaannya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Hampir di mana-mana saya ketemu jamaah ke umurnya 50 tahun ke atas semua ini kayaknya ini. Hah? Yang sebayangan Anda kita ini berapa orang yang hadir sekarang ini? Satu, berapa umur sekarang?
15. Abang Da berapa itu umurnya? Abang ya? Berapa umur? 28. Itu berapa umurnya? 14. Itu berapa umurnya? 15. Yang lain gak ada di kampung ini? Cuman ini ya, isi anak pemuda ini. Hah? Oh ini ada. Hah? Dari sekian banyak perumahan di sini, cuman ini yang anak-anak muda ini. Pak Ibu sekalian. Ya. Mana yang lainnya? Merantau ya. Oh kalau merantau ya alhamdulillah wajar. Tapi hati-hati kalau di rumah, kalau di kafe, siap-siap orang tuanya diseret ke neraka nanti. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi jangan yang tua-tua saja yang ke masjid, bawa anak, bawa menantu, bawa anak, bawa cucu. Jangan apa-apa. Udah gege-gege baru ke surau muda dulu manga. Udah pensiun baru ke surau. Nggak laku lagi tanda tangan, nggak dihormati lagi di kantor baru ke surau. Pak Ale tercampak wa. Ke Allah aja mengadunya. Dulu waktu muda kama. Mudah-mudahan yang tiba-tiba kini sejak muda lah bantu aku. Amin. Coba mana yang muda-muda coba? Mananya apa? Kalau anak-anak kita Pak Ibu sekalian, menantu kita lama ndak ke masjid, lama ndak baca Quran, lama ndak mendengarkan ceramah, mata hati anak-anak kita akan keras seperti batu Pak. Itu maksudnya apa? Sulit diagih tahu, sulit dinasihati. Sekarang hari ini bahkan anak yang ngatur orang tua, bukan orang tua yang ngatur anak. Bagaimana kita seorang ayah bisa menjadi pemimpin di negeri orang? Sementara di rumah sendiri aja suara kita nggak didengar anak-anak kita. Anak kita aja nggak dengar suara kita. Jadi mohon maaf jangan bangga jadi gubernur, jadi presiden, jadi apa segala macam. Di rumah saja kita nggak didengar sama anak kita. Menunjukkan apa? Kita pemimpin yang gagal. Karena apa? Boleh jadi mungkin salah asuhan. Bapak sekalian dirahmati Allah. Jadi itu yang menyebabkan hati kita keras seperti batu. Lama tidak mengaji. Nah, kemudian saya jelaskan kembali Bapak sekalian. Apa akibatnya kalau kita lama tidak mengaji? Apa akibatnya kalau kita tak lama mentadaburi Al-Quran? Apa akibatnya? Buka surat ke-7. Jangan selembar-selembar, langsung cari angka 7-nya. Iya, terus 7 kan? Ayat 175. Mohon maaf Pak, ada ayat satu lagi Pak untuk asisten saya Pak. 175. Siapa nama tadi? Fahri. Fahri mau teh telur atau apa? Hah? 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka. Tunggu Pak Ibu. Awal ayat ini ada perintah dan bacakanlah. Itu perintah dari Allah. Kalau ada perintah dari Allah hukumnya apa Pak Ibu sekalian? Wajib. Dan bacakanlah hai Muhammad kata Allah. Tapi ingat Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Dan Al-Quran ini selain Nabi Muhammad untuk siapa Al-Quran ini? Untuk kita. Jadi ayat ini untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, untuk kita semua ayat ini. Bacakanlah. Tentang apa dibacakan? Perintah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Bacakan tentang orang yang dulu kami berikan ayat-ayat kami, pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dulu dia kecil mengaji, dia remaja mengaji, waktu di kampung mengaji, pondok pesantren dia, tamat pondok pesantren dia. Ya. Ilmu agamanya ada, sarjana SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama. Bapak Ibu sekalian. Terus? Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Nak, sholat itu hukumnya wajib. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Nak, judi itu haram. Zina itu haram. Ya, alhamdulillah. Ini pembukaan. Ya. Jadi ceritakan kata Allah. Bacakanlah, ceritakan tentang orang yang dulu belajar agama. Orang dulu yang dulu belajar Al-Quran.
tetapi dia melepaskan diri dari ilmu agama yang telah didapatkannya. Mana Pak? Dia campakkan ilmu agamanya, Pak. Pak, dia campakkan ilmu agamanya. Dulu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi setelah makin dewasa, Pak, nggak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Lanjut. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Kalau sudah begitu, pasti dia akan diikuti oleh setan. Lama tidak mengaji, diikuti setan dia. Kalau sudah diikuti setan, setan membawa kemana, Pak? Membawa kepada kesesatan, kepada neraka. Lanjut. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Maka jadilah mereka tersesat. Pak Ibu, kalau anak-anak kita lama tidak mendengarkan ceramah, Pak, habis waktu untuk di kafe, habis waktu untuk main game, main Facebook, habis waktu untuk kongko dan segala macamnya, lama tidak pegang Quran, maka kata Allah, maka mereka akan menjadi sesat. Mereka akan menjadi sesat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya. Nah, sabar nanti lebih ya. Baik. Ayat seterusnya 175. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Terus? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras lagi. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Itu betul tertulis anjing sini? Hah? Betul? Enggak ngarang-ngarang? Ada kata anjing sini? Ada kata anjing, Pak. Ya. Jadi Pak, kata anjing itu Pak dari firman Allah, Pak. Bukan dari mulut Supari, bukan dari mulut saya. Ada orang bilang, Ustaz kok kasabana kajinya Ustaz anjiang. Awak di panjiangnya, Pak. Nyo di musaji anjing-anjing dikajinya. Nyo khutbah anjing-anjing. Nyo nak mencari kata anjing itu dari firman Allah kok, Pak. Ya. Coba ulang lagi Fari. Tetapi dia cenderung kepada dunia yang mengikuti keinginannya yang rendah. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kata Allah. Kalau kami mau, kata Allah. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Pak. Saya atau Bapak Ibu sekalian. Maka Allah pahamkan kita dengan Al-Quran, Pak. Allah pahamkan kita dengan Al-Quran. Ya, kita bisa membacanya, kita membaca terjemahannya, kita tahu maksudnya, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan. Disitulah letak kemuliaan kita. Tetapi apa kata Allah? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Dulu dia belajar Quran, sekarang semakin dia dewasa, cari pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu untuk mengaji. Pagi berangkat, contoh macam orang di Jakarta, Pak Ibu sekalian. Belum subuh sudah berangkat ke kantor, ke sekolah. Pulangnya sampai maghrib isya. Begitu sampai cari pitih, cari duit Pak Ibu sekalian. Akhirnya Pak, tidak ada waktu untuk dengar pengajian. Tidak ada waktu ke majelis ilmu. Ya, mohon maaf Bu, di komplek ini ada pengajian ibu-ibu. Umur berapa yang datang? Coba saya survei membuktikan umur berapa yang banyak datang. Ada nak ibu-ibu yang umurnya 25 tahun punya anak 1? Ada? Berapa banyak? Alhamdulillah. Yang ibu muda ya? Alhamdulillah. Itu kalau bisa begitu, kayak begitu masjid Bu sekalian. Ya. Oke. Jadi kata Allah, kalau mereka habis waktu untuk dunia, yang pemuda sekarang apa kerjanya? Nongkrong di kafe, main futsal, main game dan segala macamnya, hingga tidak ada waktu untuk ke masjid, tidak ada waktu dengar pengajian. Maka kata Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Jadi maknanya apa? Kalau ada orang Islam 7 keturunan, sholat seminggu sekali. Bayangkan Pak, Islam 7 keturunan, sholat seminggu sekali. Sudah jadi laki orang, lah jadi ayah orang, lah jadi mama orang, sholat bila takana, itu mama namanya itu. Kasaban apa? Itu namanya ayah anjing. Ya. Ada suami sholat seminggu sekali, suami anjing. Ya. Ada menantu sholat seminggu sekali, menantu anjing. Ya. Sholat kok seminggu sekali, Islam 7 keturunan. Bagaimana mungkin Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Kok
Kok ditanya, Pak, ada sholat, Pak? Alhamdulillah, Ustaz. Saya ada sholat, cuman ya Ustaz, subuh aja yang belumnya. Subuh yang belum katanya. Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Di mana-mana saya tanya ini. Sepakat enggak Bapak Ibu sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak? Kalau ada orang sakit enggak sholat boleh enggak? Wajib sholat kalau sakit. Enggak bisa berwudu gimana mau sholat? Udah tayamum enggak bisa berdiri gimana mau sholat? Sholat baring, Pak. Duduk dulu, jangan langsung baring. Ya, enggak sanggup berdiri duduk, enggak sanggup duduk berbaring enggak bisa angkat tangan dengan isyarat kedipan mata. Tetap wajib sholat. Walau terbujur di rumah di tempat tidur berminggu-minggu. Wajib sholat? Yakin? Kira-kira kalau Bapak Ibu dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat mau enggak? Swear. Waktu pesta pernikahan gimana? Sholat dulu. Sholat zuhur dulu baru begincu. Baru make up. Asarnya? Hah? Asarnya wuduk lagi. Hah? Wuduk lagi. Pertanyaannya kalau ibu tadi bilang sebelum make up sholat dulu. Ya, waktunya zuhur. Itu kalau memang setelah zuhur ya. Kemudian menjelang asar gimana? Ulang lagi, wuduk lagi. Pertanyaan wuduknya gimana? Gitu. Hah? Loh, nanti kalau semua gincunya copper, celaknya turun gini gimana? Oh pakai kapas. Oh pakai backlin. Oh enggak. Gimana supaya bersih zat-zat kimia tadi kan? Bayangan Bu, survei membuktikan banyak pengantin Islam yang berpakaian begitu tuh tak sholat waktu pesta pernikahan. Betul enggak? Betul. Jujur kita nak. Enggak anak orang, enggak anak awak. Betul Pak? Enggak bini orang, enggak bini awak. Tapi bini amun apa? Sir, saya menikah, mohon maaf Pak, istri saya tuh enggak pakai gincu, enggak pakai make up, enggak pakai celak, enggak pakai syuting, ancak ibu bagi sayanya. Cantik bagi saya. Loh kan memang kecantikan istri kan memang untuk suami. Ngapain dipajang untuk suami orang? Dipercantik istri awak di depan laki orang. Apa kata orang? Ancak jo bininya. Barana ampe kau dan nanti jual kau. Ditunggunya jando bini awak tuh. Itulah bapak guan jo bini awak ancak ke orang lain. Akhirnya apa? Balaki di rumah, balaki di luar. Betul nak? Babini di rumah, babini di luar. Itu tadi. Sekalian. Jadi kata Allah tadi, kalau kita tidak peduli dengan Al-Quran, ya cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Jadi kalau ada orang Islam karena cenderung kepada dunia, karena pekerjaan, tinggal sholat, anjing itu. Mohon maaf Pak, ini kan sedang renovasi masjid kita enggak? Masih dalam tahap pembangunan Pak. Mudah-mudahan enggak kejadian ya, mudah-mudahan ya. Kebanyakan tempat lain kalau sedang renovasi masjid begini, masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Hei anak buah, berhenti kerja, orang sholat. Tapi tukang-tukang tuh enggak sholat. Ya Bu, itu tempat lain, sini sama. Mohon maaf lah Pak, yang enggak sengaja saya Pak. Gimana lagi? Oh, atau mungkin pekerjanya orang Kristen kali ya. Apa kata mandornya? Berhenti kerja, orang sholat. Tapi dia nggak sholat. Kesimpulannya apa? Tukang tuh bukan orang. Batu kasana ke Ustaz. Balik kepada gini Bu. Cenderung kepada dunia. Untuk kerja sanggup dia. Manjat sana, manjat sini, angkat sana, angkat sini, kotor sana, kotor sanggup dia. Sholat tak sanggup. Orang malam tidur dia kerja cari duit. Orang santai-santai dia mendaki gunung untuk pekerjaannya. Ke laut cari ikan. Ke hutan cari kayu.
Ke pasar ngangkat beban-beban berat kuli-kuli panggul itu. Tapi sholat tidak. Anjing. Ini kata Allah, Pak. Bayangkan berapa banyak orang Islam bermental anjing, Pak Ibu sekalian. Berapa banyak orang Islam hari ini sholat kapan maunya saja. Semoga keluarga kita nggak ada yang begitu, Pak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah dalam ayat ini, apa perangai anjing itu? Anjing itu kalau dinasihati, kalau apa kata Allah? Apabila dia diusik, dijulukannya lidahnya. Apa dia dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Maknanya anjing itu dikasih tahu dengan tidak, nggak sama saja, nggak akan berubah anjing itu, Pak Ibu sekalian. Maka di ujung ayat tadi apa kata bunyinya Farhan? Di ujung ayat tadi. Maka ceritakanlah kisah itu, ayat 176 tadi. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Mendustakan ini gimana maksudnya ini? Dia tahu, tapi tidak mengerjakannya. Dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Pertanyaannya, apa tidak tahu? Laki orang tuh, bini orang tuh, ayah orang tuh, sholat hukumnya wajib. Lah jadi ayah orang maka tinggal sholat. Lah makin gadang maka tinggal sholat. Mohon maaf kalau anak-anak SD belum balik nggak sholat wajar. Anak TK nggak sholat wajar. Belum sempurna akalnya, belum balik dia. Ini sudah dewasa, sudah SMA dia, sudah kuliah dia, sudah bekerja dia, sudah sarjana dia. Sholat kapan maunya, anjing. Kata Allah, Pak. Kenapa sampai hari ini banyak orang begitu? Kenapa? Karena keras hatinya lebih keras daripada batu. Karena apa? Lama tidak mendengarkan kaji. Makanya mohon maaf Pak, kok dapat di komplek ini Pak, ada pengajian khusus untuk remaja dan pemuda Pak. Tolong Pak usahakan itu Pak. Tolong Pak Ibu usahakan, Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, tolong hantarkan anak kita ya, pemuda-pemudi pelajar untuk pengajar khusus remaja, pemuda dan pelajar Pak. Tolong, kalau tidak mohon maaf Pak ya, kalau tidak Bapak semua menanggung dosa semuanya. Saya Pak ya mohon maaf, di Nagari Siano Bukit Tinggi Pak, setiap malam minggu awal saya diundang ceramah di situ ya, saya ajak remaja-remaja, pelajar-pelajar pemuda dari kelas 5 SD, dari kelas 5 SD, SMP, SMA, putus sekolah yang sudah dewasa ya, umur 20 ke bawah itu, saya ajak malam minggu tidur di masjid Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah terkumpul 100 orang lebih Pak Ibu. Sudah sholat isya, tahsin tajwid, baca Quran, belajar baca Quran. Sudah baca Quran, istirahat. Memang Pak, yang namanya sudah zamannya sekarang anak candu handphone, enggak langsung saya suruh mereka berhenti main handphone. Boleh, setelah ngaji kalian boleh main handphone, mau main game, tapi celek yang bagus-bagus, jangan celek YouTube yang segala macamnya. Sampai jam 12. Akhirnya jam 12 selesai, saya kumpulkan handphone mereka, dimasukkan dalam tupperware, masuk dalam kamar. Tidur kita. Jam 3 malam saya ajak mereka sholat tahajud Pak, malam minggu saya ajak sholat tahajud. Alhamdulillah anak-anak yang kata kita anak mada, anak karengkang, anak berandalan, ternyata diajak sholat tahajud nangis-nangis. Menangis-nangis Pak Ibu sekalian. Anak yang tak pernah sholat tuh tersentuh hatinya Pak Ibu sekalian. Ternyata dia masih dihargai. Ternyata dia masih diperdulikan. Ya, hati-hati Pak Ibu. Kalau kita tidak siapkan waktu untuk remaja-remaja kita nih, habis remaja-remaja kita nih Pak Ibu sekalian. Kalau tidak dari sekarang dia berbekal ilmu agama, nanti dia akan jadi suami orang. Nanti dia akan jadi ayah orang. Bagaimana dia memimpin rumah tangganya kalau dia tidak punya bekal ilmu agama? Mohon maaf, kalau sekedar nikah saja, kalau sekedar kawin saja, mohon maaf, orang kafir kawin juga. Kalau sekedar kawin saja buat anak saja, baru kawin juga. Anjing kawin juga. Aduh. Kalau sekedar punya untuk kawin punya anak aja, anjing kawin juga siapa tadi? Mohon maaf Pak, kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak supaya anak jadi sarjana, mohon maaf, di kampung saya di Mangguang tuh Pak, ada sekolah STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi alhamdulillah Pak, Barua di kampung Ambola sarjana Pak, nggak sombong banambo dah.
Ya biasa saja. Baruak di kampung Ambo sarjana Pak. Cuman yo baruak tuh enggak pernah ke surau. Baruak tuh enggak pernah ke surau Pak yang sarjana tuh. Baruak tuh enggak pernah mengaji. Pertanyaannya kalau anak awak enggak pernah ke surau, sarjana anak awak enggak pernah ke surau, bedonya jo baruak di Mangguang tuh. Coba lihat anak kita. Dari sekian waktunya bersama kita di rumah. Ada enggak anak kita tergerak hatinya ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum. Coba. Siapa yang hadir ke masjid ini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Siapa yang rajin ke masjid, Bu? Bu, siapa yang rajin ke masjid? Kalau dapat segera Ibu ambil jadi menantu. Waktu subuh yang rutin, walau umurnya 65 tahun, 70. Loh kok ketawa Pak? Kok ketawa? Saya serius ini Pak. Loh, jangan tertipu dengan casingnya Pak. Casing boleh berubah, tapi mesinnya mesin Jepang. Jangan sepele Bu, minumannya tongkat Ali. Loh, Pak, karena yang hari ini yang subuh itu yang kayak begini, yang datang ini Pak. 65, 70. Saya yakin kalau Ibu ambil jadi menantu yang 65 tahun ini akan selingkuh lagi, yakinlah. Loh, enggak percaya coba. Loh kok bedantang galak Ibu nampaknya. Sebab yang muda-muda tuh enggak ada langkah ke masjid sekarang ini. Kata ibu umur saya belum sampai 60. Tua pula menantu pada awak leh. Baik sekalian. Balai. Itu isi surau kini subuh-subuh orang gaek-gaek. Nah kalau ada yang bantu aku Pak. Bantu aku langka kok. Perlu dilestarikan kok. Jangan sampai punah. Kok anak langka kok Pak Ibu sekalian. Ada orang tua sini. Ayah ada. Ibu ada. Beruntungnya sekeluarga ke masjid. Ya Pak Ibu sekalian. Nah tolong dirawat anak ini Pak Ibu sekalian. Dijaga nih. Jangan sampai punah. Iya, apa kata dia? Karena mereka akan meneruskan perjuangan kita Pak Ibu sekalian dari sekarang ini. Dari sekarang ini dipersiapkan Pak Ibu sekalian.